Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ada kabar terbaru mengenai berkenalan dengan rekan gelandang masa depan Bellingham Madrid. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan terakhir follow sosial media Instagram, Snack Video, dan TikTok kabar sepak bola terupdate. Tanpa menunggu lama langsung saja ke beritanya. Pahlawan Real Madrid saat menghadapi Napoli merupakan hal yang tidak terduga. Dengan kedudukan Los Blancos yang sama kuat, 2-2, dengan tim asal Italia tersebut, dan dengan 5 menit tersisa, kamu tidak akan dapat menebak siapa yang akan mencetak gol penentu kemenangan. Dengan adanya Jude Bellingham, Rodrigo dan Federico Valverde di atas lapangan, Nico Paz tidak terlihat sebagai penentu kemenangan. Namun Paz tetap memberikan momen penting, dengan sangat baik melakukan pergerakan dari seorang pemain bertahan sebelum melepaskan tendangan 25 meter yang masuk ke pojok bawah gawang melalui bola pantulan dari sarung tangan Alex Meret. Setelah pertandingan, Carlo Ancelotti tampak tidak terkejut, dia adalah pemain masa depan Real Madrid. Dia memiliki semua kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemain Real Madrid. Tetap saja, dia adalah pemain dengan bakat yang langka dan memiliki silsilah sepak bola yang luar biasa. Ayah Paz pernah bermain di tim nasional elit, sementara pendidikannya di Akademi Madrid telah memastikan bahwa ia telah berada di tempat yang tepat untuk menjadi seorang bintang di masa yang akan datang. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang gelandang, yang berharap dapat menembus tim yang memiliki beberapa pemain terbaik di dunia, dan Paz memiliki kesempatan nyata untuk mendapatkan menit bermainnya, sementara juga diizinkan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Namun siapakah Nico Paz, mengapa Madrid menilainya begitu tinggi, dan dapatkah ia menjadi masa depan klub kaya raya ini? Di mana semuanya dimulai, Paz memiliki keunggulan sejak hari pertama. Ayahnya, Pablo, adalah seorang pemain sepak bola yang luar biasa, seorang bek tengah yang menikmati karirnya selama 21 tahun yang dimulai di Argentina, sebelum pindah ke La Liga, dan pada akhirnya berakhir di Kepulauan Canari. Dia tampil 14 kali untuk tim nasional Argentina, dan masuk dalam skuad untuk Piala Dunia 1998. Nico, kemudian, sudah terlihat sebagai seorang pemain berbakat sejak dini. Lahir di Pulau Tenerife, Paz awalnya, seperti ayahnya, adalah seorang bek tengah. Tetapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terlihat jelas bahwa ia lebih cocok bermain di lini depan. Hal ini disadari oleh Madrid ketika merekrutnya ke dalam tim La Fabrica, tim muda elit, pada tahun 2016. Paz dengan cepat menjadi pemain penyerang yang menjanjikan, sebelum akhirnya bermain sebagai gelandang tengah. Terobosan besar, perkembangan Paz di tim utama Madrid berjalan dengan baik. Demikianlah kualitas La Fabrica, sehingga sang pemain diberikan waktu untuk berkembang dan mencari posisi terbaiknya. Dia berlatih dengan tim Castilla asuhan Raul pada tahun 2021, dan melakukan debut resminya bersama tim U23 Madrid pada Januari tahun 2022, saat itu dia masih berusia 17 tahun. Gol pertamanya bagi tim terjadi kurang dari 1 minggu kemudian, Paz mencetak gol pembuka saat melawan Getafe kurang dari 3 menit setelah pertandingan dimulai. Setelah itu ia mulai beradaptasi dan terus tampil mengesankan. Ancelotti, yang secara historis enggan menggunakan pemain akademi, memanggil sang pemain muda untuk mengikuti latihan tim utama pada musim panas lalu. Bagaimana kabarnya? Krisis cedera di Madrid telah terbukti menjadi sebuah berkah bagi Paz. Dengan absennya Vinicius Junior, Luka Modric yang masih berjuang untuk mendapatkan kebugaran, dan Brahim Diaz yang belum siap untuk bermain penuh, ada kesempatan bagi sang pemain muda untuk mendapatkan beberapa menit dengan seragam putih. Dia melakukan debutnya melawan Braga di Liga Champions, dan terus berkembang menjadi pemain utama sejak saat itu. Paz kini telah 4 kali membela tim senior Madrid, dan selalu tampil sebagai starter dalam setiap pertandingan. Baru-baru ini, Toni Kroos, seorang pemain yang mengetahui 1 atau 2 hal tentang menjadi seorang gelandang yang sukses, menyoroti kualitas Paz, dengan mengatakan, anak ini harus berlatih bersama kami setiap hari karena dia sangat bagus. Dan meskipun ia merupakan pemain reguler di bangku cadangan Madrid, penampilan Paz sebagai pemain pengganti bagi Castilla juga tidak kalah mengesankan, ia telah mengoleksi 6 gol dari 10 penampilan. Menurut The Athletic, Paz berharap dapat masuk ke dalam skuad Spanyol. Namun dengan Luis de la Fuente yang tidak menunjukkan ketertarikannya pada sang remaja, Argentina pun mengambil alih. Paz berlatih dengan tim senior menjelang Piala Dunia 2022,
dan tampaknya akan menjalani debutnya tidak lama lagi. Kekuatan terbesar, Paz adalah seorang pemain yang menarik karena ia tidak memiliki posisi yang jelas. Secara nominal, Paz adalah seorang playmaker, namun ia dapat berpindah dari lini tengah ke lini tengah, dari satu kotak ke kotak lainnya, hingga menjadi pemain nomor 10 ketika dibutuhkan. Para pelatih akademi menyoroti kontrolnya di ruang sempit, dan kekuatan yang sesuai untuk memastikan bahwa ia tidak kehilangan bola. Ia memiliki kaki kanan yang sangat baik, dan juga bagus di udara. Postur tubuhnya yang 6-1 memungkinkannya untuk menghadapi sebagian besar pemain bertahan tengah. Dalam arti tertentu, semua ciri-ciri seorang pemain penyerang modern, keserbagunaan dan semuanya, ada di sini. Ruang untuk perbaikan. Demikianlah hype di sekitar Paz sehingga sulit untuk menunjukkan terlalu banyak kelemahan dalam permainannya. Namun, ada beberapa masalah kecil. Kurangnya posisi yang jelas membuat pemain remaja ini sedikit tidak menentu ketika tidak menguasai bola. Bagi Castilla, ia adalah seorang penekan yang baik, namun terlalu sering dilewati, dan rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran konyol. Disiplin dalam bertahan harus ditingkatkan jika ia ingin menembus tim Madrid ini, terutama di salah satu dari dua posisi gelandang. Dia juga harus menyesuaikan diri dengan kecepatan permainan di level tertinggi. Jika tidak, maka ini adalah masalah membiarkan sang bintang yang sedang naik daun untuk menunjukkan kemampuannya di level elit. Dia, sejujurnya, terlalu bagus untuk Castilla. Selanjutnya, Dominic Szoboszlai. Dia Zinedine Zidane. Tidak juga, meskipun sebagian besar media sosial para penggemar Madrid yakin bahwa gelandang tengah ini adalah generasi berikutnya dari pemain asal Perancis tersebut, kemampuan Paz sangat berbeda, dan ia juga sangat tidak mungkin untuk menjadi Zidane berikutnya. Ada beberapa ciri umum yang dapat digunakan untuk membandingkannya dengan banyak gelandang. Kemampuan menggiring bola dengan ukuran tubuhnya yang besar tentu saja mengingatkan kita pada Bellingham, atau mungkin Jamal Musiala. Namun Paz jauh lebih lugas daripada kedua pemain tersebut dan juga tidak terlalu tenang saat menguasai bola. Mungkin perbandingan yang lebih tepat adalah Dominic Szoboszlai. Keduanya memiliki postur tubuh yang sangat mirip, dengan awal karir mereka sebagai pemain sayap, dan kemudian beralih ke peran yang lebih sentral, telah mengembangkan kemampuan yang serupa. Keduanya adalah penggiring bola yang halus namun kuat, dengan kemampuan menembak yang sangat baik dan tingkat pertahanan yang mengagumkan. Gelandang Liverpool, Szoboszlai, mungkin juga bukan merupakan produk akhir, namun ini merupakan perbandingan yang bagus. Apa selanjutnya? Menit, idealnya pada level yang tinggi. Dortmund dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Paz pada bulan Januari lalu, namun Real menolak semua tawaran tersebut. Hal tersebut membuat Madrid harus mengambil keputusan. Baik Kroos dan Modric dapat meninggalkan Madrid pada musim panas nanti, yang tentunya akan menyisakan ruang di lini tengah mereka, membuat Paz menjadi cadangan utama Los Blancos. Atau, mungkin, Paz dapat dipinjamkan ke beberapa klub La Liga, atau bahkan mungkin dijual dengan klausul pembelian kembali yang disisipkan dalam kesepakatan. Apapun itu, dia harus bermain sepak bola tingkat tinggi. Langit adalah batasnya jika dia melakukannya. Itulah kabar terbaru. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini.